Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melihat bagaimana aplikasinya secara klinis. Dan ini bukan foto aslinya, jadi kita tidak menyampaikan foto, jadi ini hanya ilustrasi. Seorang perawat, ya, obesitas, tidak ada evidence dari DM, diabetes, dan tidak diketahui penyebabnya. Ya, tidak diketahui penyebabnya, dia BMI-nya 38, EGFR-nya 50, dan albumin kreatinin rasionya cukup tinggi, yaitu 2400. A1C-nya 5,6. Apa yang harus kita lakukan adalah, yang pertama kita harus cari etiologinya. Jadi kalau ada pasien hipertensi, DM mungkin sedikit kita lebih mudah, tapi kalau yang tidak kita ketahui, kita harus cari etiologinya. Yang kedua, bagaimana kita melakukan terapi yang optimal untuk pasien ini, ya. Dan yang ketiga, untuk hal-hal yang lain seperti tekanan darah, kemudian penurunan berat badan, dan beberapa terapi farmakologi yang lain. Setelah dilakukan biopsi, ternyata Emma ini mengalami FSGS, focal sclerosis, glomerulosclerosis, focal segmental glomerulosclerosis. Obatnya masih tetap ini, ramipril dan furosemid, ya. Dan dalam kondisi seperti ini, ada penelitian yang tadilah dapat CKD tadi, yang secara statistik sebetulnya tidak bermakna, tetapi secara numerik dia cukup baik, ya. Ternyata dia ada pengaruhnya. Jadi walaupun bukan pasien DM, ternyata dapagliflozin ini lebih baik dari berbagai hal. Ini kalau kita lihat di sini, ya, banyak sekali data-data yang kelihatannya dapagliflozin lebih baik dari placebo. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini adalah efek dapagliflozin pada GFR, pada pasien-pasien FSGS. Ternyata tidak bermakna sebetulnya antara dapagliflozin dan placebo, ya. Tetapi yang kelihatannya di sini adalah dengan dapagliflozin itu penurunan GFR per tahunnya lebih lambat. Ya. Jadi ada lebih kurang 0,9 yang cukup bermakna, sehingga itu dapat kita pertimbangkan untuk diberikan pada pasien-pasien dengan FSGS. Sedangkan untuk albumin kreatinin rasio, di sini terlihat bahwa juga ada perbedaan, ya, bahwa pada minggu kedua albumin kreatinin rasio pada dapagliflozin itu bisa turun sampai 25%. Sedangkan pada placebo itu hanya turun 11%. Jadi oleh sebab itu, ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien-pasien FSGS. Untuk safety profile-nya relatif hampir sama. Ya, ini kalau kita lihat antara placebo dan dapa itu sama dan mirip. Jadi oleh sebab itu, apalagi faktor tentu yang harus kita pertimbangkan tentu adalah tentang BMI dan tekanan darahnya. Jadi selain diberikan dapagliflozin, ya, kita lihat bagaimana manajemennya, ya, diet dan lifestyle, kemudian pengaturan tekanan darahnya, statin harus diulangi, kemudian monitor GFR dan albumin kreatinin rasio. Nah, ini adalah efek dapagliflozin, ya, walaupun dapagliflozin ini bukan sebagai obat antihipertensi, ternyata dia dapat menurunkan systolic blood pressure cukup baik dibandingkan dengan placebo dan juga penurunan berat badan. Bahkan informasinya ada yang memberikan dapa ini untuk menurunkan berat badan. Nah, setelah 4 bulan kemudian, ya, ternyata dengan pengobatan ini, ramipril, amlodipin, furosemid, dapagliflozin, dan rosuvastatin, itu terjadi penurunan berat badan, penurunan tekanan darah di sini, kemudian EGFR-nya sedikit membaik, albumin kreatinin rasionya juga cukup membaik, dan A1C-nya 5,6%, itu hampir sama seperti yang lalu. Nah, ini ya. Nah, baik, saya kira itu informasinya. Dan yang berikutnya, apa yang menjadi kekhawatiran sejawat dalam memakai SGLT2 inhibitor dalam praktek sehari-hari untuk menangani pasien CKD? Kita mulai. Lanjut. Ya.
Ya, ya, tidak ada yang menurun di bulan pertama, belum tentu efektif pada CKD, yang bukan DM, risiko hipoglikemi, dan belum tentu non-TB. Jadi pada umumnya menjawab tidak ada, tetapi yang kedua kita lihat, ternyata kadang-kadang pada pasien-pasien tertentu EGFR-nya akan menurun pada bulan-bulan pertama. Nah ini, ya, apakah kita harus hati-hati dalam penurunan GFR pada bulan pertama? Ya, kita harus hati-hati. Oleh sebab itu, ada guideline yang mengatakan bahwa kalau kita ingin memberikan DAPA, kita harus melakukan algoritma ini. Kita sudah mulai SGLT2 inhibitor, dalam 4 minggu kita harus cek. Kalau terjadi peningkatan serum kreatinin di atas 30%, kita harus lihat. Ya. Kalau tidak, ya kita harus teruskan. Kalau iya, kita harus lihat bagaimana volumenya. Volume cairan, apakah terjadi dehidrasi atau tidak, karena kita ketahui bahwa DAPA SGLT2 inhibitor ini juga mempunyai sifat diuresis. Ya. Kalau dia tidak, ya, maka kita harus stop dulu SGLT2 inhibitor, sedangkan kalau iya kita harus cek asidosis atau tidak. Kalau asidosis kita harus stop, kemudian kalau tidak kita harus berikan diuretik, dan kita dapat memberikan DAPA ini secara seterusnya. Ini yang terakhir pasiennya, ini dari Amerika, ini umur 38 tahun, 1,5 tahun yang lalu, pasien ini mengalami chronic glomerulonephritis dengan IgA nephropathy, ya. Kemudian ada riwayat TBC, hipertensi, dan tidak ada riwayat dari UTI dan ISPA, dan kondisinya seperti ini, ya, EGFR 42,5, albumin creatinine rasionya 16,79, lalu obat yang diberikan adalah losartan. Jadi hanya losartan yang diberikan pada pasien Lee ini, dan ini adalah gambaran dari biopsinya yang menunjukkan bahwa dia adalah IgA nephropathy, ya, baik secara mikroskop biasa, mikroskop immunofluorescence, dan elektron. Nah, 10 bulan kemudian setelah diberikan losartan, ini yang terjadi, tensinya sudah mulai menurun, BMI-nya memang stabil, dan dilihat di sini EGFR-nya sedikit menurun, albumin creatinine rasionya juga sedikit menurun. Nah, obat apa yang harus kita tambahkan pada pasien ini? Kita mulai. Apakah imunosupresan, SGLT2 inhibitor, kortikosteroid, atau kombinasi dari berbagai obat-obat tersebut? Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, semua hampir 80%, 70% setuju harus kita tambahkan SGLT2 inhibitor. Apa dasarnya? Mari kita lihat bersama. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menurunkan albuminuri. Jadi dapat diberikan ACE, ARB, dan SGLT2 inhibitor. Kemudian bagaimana kita memanage pasien dengan IgA nephropathy. Bisa kita pertimbangkan pemberian steroid dengan imunosupresan, ini sesuai dengan terapi IgA nephropathy. Kemudian harus kita jaga mengenai toksisitasnya. Lalu ini kita harus pertimbangkan alternatif lain seperti tonsilektomi. Ini relatif jarang kita lakukan. Nah, pada gambar ini kelihatan bahwa ternyata albuminuria itu mempengaruhi perkembangan untuk menjadi penyakit ginjal kronik. Dalam keadaan normal, ya, dia relatif lebih rendah menyebabkan CKD, sedangkan kalau dia tinggi, proteinuria itu dapat menyebabkan risiko CKD. Oleh sebab itu, bagaimanapun albuminuria harus kita atasi. Ini adalah bagaimana pengaruh dari albumin creatinine rasio pada pasien diabetes dan non-diabetes. Tetap terjadi peningkatan untuk menjadi end-stage kidney disease. Nah, bagaimana dengan efek dapagliflozin terhadap EGFR dan albumin creatinine ratio pada pasien-pasien IgA nephropathy? Ya. Secara statistik itu tidak terdapat statistik yang penurunan EGFR. Kemudian di sini terjadi penurunan yang cukup baik. Ya.
dapagliflozin placebo dalam 4 tahun lebih kurang 35%. Jadi dalam penurunan albumin, SGLT2 inhibitor dapagliflozin itu dapat dipergunakan untuk pasien-pasien IgA nephropathy. Nah, efek dapagliflozin pada insiden kidney specific outcome, yaitu penurunan GFR, angka kematian, dan yang lain-lain ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan placebo. Ya, pada pasien-pasien IgA nephropathy. Ya. Sedangkan efek sampingnya itu sama dengan placebo. Ya. Terutama untuk pasien-pasien ini, ya, terjadinya efek-efek yang diabetes ketoasidosis, hipoglikemia itu relatif lebih aman. Jadi tidak tergantung dengan gula darah, hipoglikemianya juga cukup aman. Dan ini terlihat bahwa walaupun terjadi awal-awalnya penurunan ya, eGFR, namun sudah beberapa bulan dia akan stabil. Ini juga kalau kita lihat bagaimana dengan albuminuri dia dapat menurun. Ya. Sehingga pada visitor yang sekarang terlihat di sini bahwa albumin creatinine ratio pasien ini sudah mulai menurun. Yang lain-lain juga cukup bagus dengan pemberian losartan dan dapagliflozin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joel.